Ya, kita sampai kejadian pasal 22 dalam kontekstual Bible reading pagi ini. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Apa? Sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mizbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mizbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Bus anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Mika bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maka. Ya, kita melihat tokoh Abraham yang diakui oleh banyak orang bapak orang beriman. Dalam perjalanan Abraham yang diceritakan kitab Kejadian, di ayat 1 dinyatakan bahwa Allah mencoba Abraham setelah semuanya itu. Jadi berulang-ulang ada yang dilakukan Allah untuk Abraham. Ada kata mencoba di sini, dalam bahasa Inggrisnya itu test, yaitu menguji. Ini yang lebih tepat, bahwa Allah menguji Abraham. Mengapa Abraham dikatakan bapak orang beriman? Karena dia sudah lulus, sudah berhasil dalam tes ini, dalam ujian yang dari Allah.
bagaimana iman Abraham itu. Dari sekian ujian kita melihat bahwa ini satu ujian yang sangat berat bagi Abraham. Kita tahu bahwa apa yang diminta oleh Allah sebetulnya cukup pelik, cukup menjadi pemikiran Abraham menjadi rumit, karena dikatakan di ayat 2 adalah ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anak Ishak yang tunggal yang sangat dikasih adalah anak perjanjian, di mana Abraham pernah berkeluh kesah pada Allah, bagaimana saya sudah tua tidak punya anak, apakah warisan itu jatuh ke Eliezer orang Damsyik itu? Tapi Allah berjanji akan ada ahli waris, yaitu namanya Ishak. Pada waktu Sarah ini memberikan Hagar supaya memperoleh anak, dipikir dari anak Hagar yang Ismail itu yang akan menjadi ahli waris, tapi Allah tetap berpegang pada janjinya bahwa bukan itu, ada anak dari kamu, yaitu Ishak, yang dinanti perjanjian sampai dia berumur 100 tahun. Dan waktu di pasal sebelumnya Sarah ingin Hagar membawa Ismail pergi, tetap pada janji Allah berpegang bahwa Ishak yang menjadi ahli warisnya. Lalu sekarang Allah menguji Abraham dengan ambil anak itu Ishak dan persembahkan kepadaku. Berarti mati ini kalau dibuat persembahan bakaran, korban bakaran. Ini bukan dari domba, bukan dari lembu, tapi anaknya. Pasti berarti kalau dipersembahkan ya mati. Nah, bagaimana iman Abraham diuji itu? Ternyata terjawab di kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, yang dimana Abraham menghadapi itu, dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, dan dia berpegang pada janji Tuhan yang katakan dari Ishak ini keturunan akan ada menjadi ahli warisnya. Dan Abraham meyakini, karena dua janji dengan ujian ini sebetulnya konflik. Kalau dari Ishak, mengapa ini mati? Bagaimana janji yang pertama bisa tergenapi, bahwa dari keturunan Ishak akan ada keturunan yang banyak seperti bintang di langit? Kalau dia mati secara logika, pasti ada keturunannya lagi. Tapi iman Abraham dalam ujian itu, di Ibrani 11 ayat 19 ini yang dijelaskan, yaitu Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi waktu Abraham mengambil keputusan, dia sebelumnya sudah berpikir dengan masak-masak bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati, dan di sana seolah-olah dia sudah mendapatkan kembali, menerima kembali, Ishak akan tetap hidup. Maka kita melihat dia mengambil keputusan di ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi dia berserta dengan Ishak, dengan dua bujangnya itu dia taat, dia melakukan apa yang disuruh Tuhan. Jadi kita tahu ini iman Abraham, iman yang kreatif, iman yang logis, yang tetap berpegang pada janji Tuhan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kita melihat
teladan Abraham, dia dengan iman, dia melakukan yang disuruh Tuhan, apa yang disuruh Tuhan, dan sekalipun tidak masuk akal secara manusia, tapi dia tetap taat. Iman ada di dalam ketaatannya. Nah, yang diminta sebetulnya ini yang paling berat bagi Abraham, yaitu anak yang tunggal, anak satu-satunya. Jadi ahli waris Abraham, dan dia dapatkan pada waktu masa tuanya yang paling dikasih, dan saudara bisa bayangkan ini yang sangat terutama, yang sangat penting, yang menjadi harta yang paling mahal di dalam hidup Abraham. Dia mau mempersembahkan, menunjukkan ketaatannya. Dan seringkali kita baru-baru ini mendengar diskusi yang ada di TikTok, di medsos tentang persepuluhan. Persepuluhan penting atau tidak penting? Persepuluhan ada atau tidak ada? Persepuluhan itu bagaimana, dan seterusnya. Ada kontroversial, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Intinya sebetulnya mau atau tidak memberi persembahan hanya 1/10. Apakah seluruh hidup ini berani seperti Abraham? Persoalannya iman dan ketaatannya. Dan seringkali kita melihat diskusi-diskusi pada waktu ada tantangan berani mempersembahkan hidup, melayani Tuhan. Seringkali berpikir, nanti dulu Mas T, nanti kalau saya sudah bekerja, sudah mendapatkan segala sesuatu, sudah kaya, sudah enak, saya akan melayani Tuhan. Setelah terjadi, lupa juga persoalannya iman dan taat ini. Abraham menunjukkan satu teladan. Waktu disuruh Tuhan, dia berpikir, dia yakin, dan dia taat. Nah, apa yang terjadi? Dia bawa anak itu dan terus berjalan di dalam jalan menuju Moria. Ada satu diskusi, yaitu Ishak katakan, "Bapak, di sini ada kayu, ada api. Ya, di mana anak domba itu?" Dan berarti Ishak sudah tahu bahwa anak domba itu menjadi korban bakaran, tapi ada kayu, ada api. Di mana itu? Ada yang nafsirin. Ishak katanya idiot, dia nggak ngerti apa-apa ini. Tapi kalau lihat konteks ini, dia justru menjadi anak yang sudah mengerti. Dia ibadah pada Allah, ada korban bakaran yang sering dilakukan. Dan dalam keluarga ini kita melihat satu keluarga, kalau bapaknya orang beriman, bapaknya orang yang taat, anak-anaknya pun akan mengikuti ketaatan kepada Allah. Ini satu keluarga yang taat, yang menjadi contoh. Dan di situ Abraham menyatakan satu imannya. Allah menyediakan, Allah menyediakan. Abraham tidak tahu nanti bagaimana, tapi yang jelas Allah yang menyediakan. Dan terjadilah sekarang di ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pada waktu Abraham mau menyembelih anaknya, Ishak tidak teriak, Ishak tidak memberontak, Ishak tidak lari, dia tidak takut, tidak meninggalkan, karena dia pun percaya Allah menyediakan. Iman bapaknya akan terjadi sesuai ketaatannya. Allah menyediakan. Lalu apa yang menjadi
penilaian dari Allah setelah respon Abraham yang begitu taat, begitu setia kepada janji Tuhan. Dan kita melihat malaikat Tuhan dari langit datang kepada Abraham, berseru, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Yang pertama, lulus dari ujian karena Abraham ternyata takut akan Allah. Dengan iman dan ketaatannya itu dipuji oleh Allah. Abraham takut akan Allah. Dan yang kedua, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepadaku, mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Ini menjadi lulus dalam ujian itu, dipuji oleh Allah. Abraham orang yang beriman, yang taat, bapak orang beriman, karena ujian yang sangat berat dia lulus. Ini sebagai tipe yang diungkapkan oleh Paulus, antitipenya jelas di Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Di Perjanjian Lama ada korban bakaran sebagai tanda orang mempersembahkan yang terbaik untuk ibadah. Di Perjanjian Baru, hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Ini ibadah yang sejati. Dan tipe domba jelas menjadi antitipenya. Ada anak domba Allah yang menjadi pengganti dosa manusia yang harus mati di kayu salib. Yesus Kristus mati untuk orang yang berdosa, supaya yang harusnya kita dihukum oleh Allah, tapi Yesus memikul dosa-dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup yang sudah diampuni dosanya, hidup dibebaskan dari maut karena Yesus mengganti dosa-dosa kita. Kita patut bersyukur untuk hal ini. Maka malaikat itu datang berseru yang kedua kali, "Karena engkau telah berbuat demikian," di ayat yang ke-15, "dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Ini berkat Tuhan, dan berkat ini terlihat berlimpah-limpah, dan itu terjadi karena Abraham orang yang beriman, orang yang taat, dan tidak segan-segan memberikan anaknya yang tunggal, yang kekasih, yang paling penting, dia berani mempersembahkan bagi Tuhan. Saudara, amanat teksnya kita lihat dengan jelas bahwa Allah menguji iman Abraham. Apakah takut akan Tuhan dan berani mempersembahkan yang terbaik, anaknya yang tunggal, yang kekasih, karena disuruh Tuhan. Dan iman itu perlu dinyatakan dengan tindakan ketaatan, dan itu menjadi bagian ibadah yang sejati. Maka apakah saya, saudara, percaya dan taat kepada Allah ketika ada ujian? Apa yang disuruh Tuhan, saya mau taat. Yang kedua, apakah saya berani mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, yang terutama untuk Tuhan, untuk
Muliakan Tuhan. Tuhan berjanji berkat itu berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Kita nyanyikan lagu ini. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapakku persembahkan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berkomitmen untuk memberikan hidup ini selagi masih ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya kita bersama dengan keluarga boleh terus menyembah Tuhan, dan kita terus berdoa buat anak-anak kita supaya kita juga rela untuk menyerahkan anak kita menjadi persembahan yang hidup yang berkenan, supaya melalui kehidupan anak-anak kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk panggilan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada aku, kepada keluargaku. Aku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus mau berkomitmen ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kami juga terus berdoa supaya kami bersama dengan keluarga kami boleh terus menyembah Tuhan. Kami membawa anak-anak kami, membawa generasi ke depan kami ya Tuhan, anak cucu maupun juga Tuhan orang-orang yang Tuhan panggil untuk ada dalam keluarga kami boleh bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, memberi sebagai korban persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami adalah persembahan, hidup kami adalah kemuliaan-Mu, hidup kami adalah Tuhan, kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala hal yang merintangi kami untuk menyerahkan bagian hidup kami yang belum kami persembahkan, baik itu kepandaian, waktu, maupun juga Tuhan prioritas kami, pekerjaan kami. Tuhan ampuni supaya kami boleh
boleh layak di hadapan Tuhan, dan kami Tuhan boleh menjadi Abraham masa kini yang boleh taat dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.